Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Maulidia dengan NIM 06031824290056 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas model produksi dua faktor produksi variabel yang menggunakan studi kasus nyata dari sebuah berita video yang berjudul Otomatisasi di Bidang Logistik dengan Robot, Ancaman ataukah Bantuan. Nah, dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas UAS Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Eka, SPD, FPD. Selamat menyaksikan semuanya. Robot anjing bernama Spot sedang berdansa. Sekarang dia menghadap ke depan, kalau kamu putar dan dorong, dia akan lari ke arah berlawanan. Anjing robot buatan perusahaan Boston Dynamics diprogram dengan kecerdasan buatan untuk secara independen mengukur suhu ruangan, keributan, dan mendeteksi halangan. Saya memang ingin bekerja di sini karena saya ingin bekerja dengan mesin, terutama pemeliharaannya. Itulah teknik mekatronik. Perusahaan Hermes Group menggunakan sistem digital. Tapi sebelumnya saya tidak tahu, namun itulah yang membuat hal ini menyenangkan bagi saya. Robot lainnya membantu pengepakan individual di pusat logistik Hermes. Robot itu dibuat perusahaan Amerika Serikat Covariant. Robot menyortir paket yang berisi busana dari berbagai perusahaan tekstil dan mengirimkannya ke resipien. So the Covariant brain allows the robotic system. Otak robot Covariant membuatnya bisa melihat dan melihat isi kemasan. Jadi robot mengambil foto. Dari foto, dia mampu mendeteksi isinya. Misalnya, bisa dilihat di sini bentuk sebuah t-shirt. Dan robot bisa mengidentifikasi itu sebagai objek di dalam kemasan. Brain is able to identify that as an object it's going to. Pusat logistik Hermes di Haldensleben adalah salah satu yang paling modern di Eropa. Luasnya sekitar 26 kali ukuran lapangan sepak bola. Sekitar 200 juta parsel yang berisi pesanan dari perusahaan fashion dan penjual produk seperti Otto dan Bonprix diproses di sini setiap tahun dan seluruhnya secara otomatis. Tapi semua paket harus memiliki ukuran seragam. Jika bentuknya lain daripada yang lain atau ukurannya lebih kecil, prosesnya lebih sulit. Dulu, paket seperti itu disortir pekerja. Di masa depan, beberapa robot akan mengambil alih tugas ini bersama mesin-mesin lainnya. Grup Otto sudah memesan jumlah total 100 robot bagi pusat logistiknya. Di dalam grup Otto, kami melihat bertambahnya tantangan di bagian logistik perdagangan. Di satu sisi, ini tentang kekurangan pekerja ahli. Di lain sisi, kami juga ingin memberikan kesempatan bagi pekerja kami untuk menambah kemampuan dan menjadikan pekerjaan di bidang ini menarik. Bagaimana pendapat pekerja sendiri? Di perusahaan itu bekerja 3.600 orang. Banyak dari mereka harus menyesuaikan diri dari bekerja manual menjadi pengoperasian mesin dan mengoreksi kesalahan. Robot membuat pekerjaan saya lebih mudah. Robot ada untuk membantu dan menyokong saya. Dia memeriksa kiriman dan mengepaknya, kemudian mengirim paket. Jadi Anda tidak takut kehilangan pekerjaan? Tidak, kami juga harus mengecek komputer, robot, dan memantau pekerjaannya. Jika ada kesalahan, kami harus mengulangnya, jadi saya tidak takut. Tapi, mengingat semakin banyak robot digunakan, masih harus dilihat apakah semua pekerja siap untuk mengambil alih tugas baru. Di masa depan, mungkin hanya beberapa pekerja dibutuhkan di sini. Hanya untuk memonitor dan mengisi ulang baterai robot anjing ketika kembali dari patrolinya, karena mereka kadang kehabisan tenaga. Pada awal video, berita dari DW yang berjudul Otomatisasi di Bidang Logistik dengan Robot, Ancaman ataukah Bantuan, ditunjukkan bagaimana sebuah gudang modern kini banyak menggunakan robot. Untuk membantu proses logistik, robot-robot tersebut mengangkut barang, menyortir paket, memindahkan produk dari satu titik ke titik yang lain, dan bekerja dengan kecepatan serta presisi yang melebihi kemampuan manusia. Pekerjaan yang sebelumnya memerlukan bantuan banyak tenaga kerja manusia kini dapat dikerjakan oleh teknologi otomatis yang bekerja selama 24 jam tanpa lelah. Namun, berita tersebut juga menekankan bahwa manusia masih tetap terlibat dalam aktivitas produktivitas para pekerja melakukan pengawasan sistem, menangani situasi ketika robot mengalami error, melakukan perawatan, dan menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan serta stabilitas yang tidak bisa dilakukan robot. Jadi, meskipun otomatisasi meningkat, maka tidak sepenuhnya hilang dari proses. Nah, dari berita tadi kita bisa lihat secara nyata bagaimana teori model produksi dua faktor produksi variabel bekerja. Dalam teori ini, output perusahaan ditentukan oleh kombinasi dua input utama, yaitu tenaga kerja L dan modal atau teknologi K. Kombinasi keduanya dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam konteks berita tadi, robot mewakili modal atau K, sedangkan pekerja manusia mewakili tenaga kerja atau L. Hubungan antara manusia dan robot di gudang tersebut menggambarkan bagaimana perusahaan melakukan penyesuaian kombinasi input.
Untuk pekerjaan yang bersifat berat, berulang, dan membutuhkan kecepatan tinggi, perusahaan lebih memilih robot karena modal ini memberikan produktivitas lebih besar dan biaya jangka panjang yang lebih efisien. Sebaliknya, untuk pekerjaan yang membutuhkan kecermatan, analisis, dan kemampuan adaptasi, perusahaan tetap mengandalkan tenaga kerja manusia. Di sini terlihat jelas bahwa robot dan manusia tidak sepenuhnya bisa menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai karakteristik tugasnya. Otomatisasi yang ditampilkan dalam berita tadi juga menunjukkan bagaimana penggunaan modal yang lebih besar dapat meningkatkan output tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja secara profesional. Dengan teknologi yang canggih, perusahaan mampu memproses lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat, sehingga output meningkat secara signifikan. Ini sejalan dengan konsep bahwa peningkatan penggunaan modal dapat meningkatkan produktivitas marginal, sementara tenaga kerja dapat dipindahkan ke pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Di sisi lain, perubahan komposisi input ini turut mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Ketika teknologi semakin murah dan upah tenaga kerja meningkat, perusahaan akan cenderung memilih lebih banyak modal dan lebih sedikit tenaga kerja manual. Namun, berita tadi juga menunjukkan bahwa meningkatnya modal justru menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang lebih terampil, seperti teknisi robot dan operator sistem. Artinya, perubahan penggunaan faktor produksi bukan hanya menggantikan tenaga kerja, tetapi juga mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan. Secara keseluruhan, berita tersebut menggambarkan bagaimana perusahaan modern menentukan kombinasi paling efisien antara tenaga kerja dengan modal untuk menghasilkan output maksimal. Robot memberikan kecepatan dan efisiensi, sementara manusia memberikan fleksibilitas dan kecerdasan dalam pengambilan keputusan. Inilah bentuk nyata dari penerapan modal produksi dua faktor variabel dalam dunia industri saat ini. Perusahaan terus menyesuaikan potensi dalam menggunakan robot dan manusia demi mencapai tingkat produksi dan efisiensi yang optimal.